football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan jurnal The Demands, Presiden UEFA Alexander Severin membahas gagasan Piala Dunia 2 tahunan dan bagaimana hal itu akan berdampak pada sepak bola pria dan wanita. Severin juga membahas proyek Liga Super Eropa. Severin menegaskan bahwa dia terbuka untuk berdiskusi dengan Juventus, Barcelona, dan Real Madrid, 3 klub yang menolak untuk menyerah pada proyek Liga Super. Jika mereka meminta pertemuan, saya akan duduk dan berbicara dengan mereka demi kebaikan sepak bola. Daftar peminat Paulo Dybala di musim panas nanti semakin bertambah. Dikutip Mirror, raksasa EPL Liverpool dilaporkan juga tertarik memboyong sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool tidak sekedar wacana untuk merekrut Dybala. Mereka sudah bergerak untuk mengamankan jasa Dybala. Perwakilan Liverpool sudah mengontak agen Dybala. Mereka menawarkan kesempatan untuk pindah ke Inggris di musim panas nanti. Pihak Dybala masih menampung tawaran dari Liverpool itu karena mereka masih mempelajari tawaran-tawaran yang masuk untuk sang striker. Manajer Derby County yang juga ex-pemain MU Wayne Rooney mengakui bahwa dirinya sempat mengalami kecanduan alkohol akibat stres saat mengawali karir sebagai pesepak bola. Hal itu terjadi lantaran Rooney mengaku mulai mendapatkan banyak tekanan. Pengakuan tersebut Wayne Rooney sampaikan sebelum rilis Rooney, sebuah film dokumenter tentang kehidupan dan karirnya yang akan dirilis di Amazon Prime. Mark Overmars mundur sebagai direktur sepak bola di Ajax Amsterdam pada Minggu 6 Februari. Hal itu dilakukannya setelah dirinya meminta maaf karena melecehkan rekan-rekan perempuannya dengan mengirim pesan yang tidak pantas. Mantan pesepak bola untuk Ajax Amsterdam, Arsenal, Barcelona, dan tim nasional Belanda ini mengungkapkan dirinya malu setelah dikonfrontasi oleh klub sepak bola pada pekan lalu mengenai perilakunya. Cristiano Ronaldo memiliki mobil baru dan mobil yang dapat dia gunakan untuk membawa semua keluarga besarnya. Pemain MU itu menerima hadiah SUV Cadillac Escalade untuk ulang tahunnya yang ke-37. Ronaldo merayakan tonggak sejarah pada hari Sabtu dan hadiah datang dari pasangannya, Georgina Rodriguez. Kabarnya, mobil model khusus Escalade ini tidak dijual di Eropa. Jadi, Georgina Rodriguez pasti meminta importir membawa kendaraan itu kepada suaminya di Manchester dan harganya sekitar $100.000 atau 1,4 miliar rupiah. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengakui bahwa memperpanjang kontrak Ronald Araujo adalah prioritas utamanya. Sebab Araujo tampil gemilang musim ini dan kerap menjadi pilihan utama sebagai partner Gerard Piqué. Kontrak bek 22 tahun tersebut akan berakhir pada 2023 nanti. Adapun Chelsea dan Manchester United menurut laporan sudah mengambil ancang-ancang merekrut Araujo. Keduanya bahkan mengiming-imingi Araujo dengan gaji 2 kali lipat lebih besar dari yang didapatnya di Camp Nou. Maka dari itu, Barca ingin mengamankan Araujo. Bek sayap veteran Real Madrid Marcelo tengah mendekati penghujung karirnya. Dia telah mempertimbangkan untuk gantung sepatu pada akhir musim 2021-2022. Sepanjang karirnya, Marcelo telah memenangkan 23 gelar bersama Real Madrid. Torehan ini menyamai prestasi yang dipegang pemain legendaris Paco Gento. Marcelo bahkan masih berpeluang melewati rekor ini bila Real Madrid sukses merebut gelar La Liga atau Liga Champions musim ini. Lalu setelah itu tercapai, menurut jurnalis ternama Spanyol Paco González, Marcelo bakal gantung sepatu dan beralih ke dunia model celana dalam. Klub raksasa Liga Prancis PSG diliputi kekhawatiran menjelang laga penting melawan Real Madrid di pentas Liga Champions 2021-2022. Sebab Sergio Ramos dan Neymar Junior dalam kondisi tidak fit. Sergio Ramos yang bergabung secara gratis dari Real Madrid pada musim panas 2021 tak kunjung membaik. Dia sudah sempat pulih dan bermain tetapi kembali dibekap cedera. Setali 3 uang, kondisi Neymar pun masih menjadi tanda tanya. Pochettino mengatakan bahwa mantan bintang Barcelona itu akan kembali ke gym sebelum bergabung dengan rekan-rekannya.
Atletico Madrid dihancurkan Barcelona dengan skor 2-4 dalam laga lanjutan La Liga. Pelatih Atletico Diego Simeone mengakui kekalahan ini. Simeone mengakui anak asuhnya memiliki beberapa peluang yang jelas, tapi ia menyadari bahwa dalam sebuah pertandingan sepak bola akan dimenangkan oleh tim yang lebih kuat. Saya mengukur permainan dengan peluang. Mereka punya 4 dan mencetak 3 di babak pertama dan kami mencetak 1 dari 4. Ucap Simeone. Juventus berhasil memenangkan pertandingan lanjutan Serie A menghadapi Hellas Verona. Bermain di Allianz Stadium, si Nyonya Tua unggul dengan skor 2-0 lewat 2 gol pemain baru mereka, Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Kedua pemain yang mencetak gol pada pertandingan ini merupakan debutan. Menurut Opta, ini adalah kali kedua di mana ada 2 pemain yang mencetak gol di laga debutnya untuk Juventus di Serie A di era 3 poin untuk sebuah kemenangan sejak 1994-1995. Mereka mengikuti jejak Arturo Vidal dan Stefan Lichtsteiner saat melawan Parma pada September 2011. Usai juara Piala Afrika 2021, Senegal mendapatkan sambutan meriah ketika tiba di negaranya di mana mereka diarak keliling kota Dakar. Presiden Senegal Macky Sall bahkan mempersingkat waktu kunjungan ke luar negeri demi bisa mengadakan resepsi resmi bagi tim nasional. Sall turut memberikan apresiasi atas pencapaian Senegal di Piala Afrika 2021. Dia menetapkan hari libur nasional pada hari Senin agar masyarakat Senegal bisa merayakan keberhasilan tim nasional. Sadio Mane tertangkap kamera mendatangi Mohamed Salah usai final Piala Afrika 2021. Sembari merangkul rekan setimnya di Liverpool itu, Mane tampak mengatakan sesuatu ke Salah yang sempat berurai air mata akibat gagal juara. Penyerang berusia 29 tahun tersebut kemudian mengumbar perkataannya pada sang rekan setim ketika ditemui awak media. Saya memberitahu bahwa dia tetap merupakan seorang pemain yang hebat dan senang bisa bermain di klub yang sama. Niklas Sule dipastikan meninggalkan Bayern Munchen setelah kontraknya berakhir dan bergabung dengan Borussia Dortmund sebagai pemain bebas transfer musim depan. Media Jerman Sport Bild mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Sule dengan Dortmund itu terjadi di bawah radar Munchen. Mereka tak mengetahui jika si pemain berbicara dengan klub lain meskipun menyadari bahwa kontrak Sule tinggal tersisa 6 bulan lagi sejak Januari lalu. Dengan demikian, Dortmund mengalahkan Juventus dan MU dalam perburuan bek 26 tahun tersebut. Mohamed Salah akan kembali gabung ke Liverpool lebih awal ketimbang rekannya Sadio Mane, paling lambat pada Selasa 8 Februari, usai kalah dari Mane di final Piala Afrika. Salah dijadwalkan buat terbang ke Inggris untuk gabung dengan Liverpool. Jurgen Klopp menyatakan Salah dan Mane mungkin saja main di laga lawan Leicester City pada tengah pekan nanti. Namun hal tersebut masih harus dipastikan lebih lanjut karena ingin meninjau kondisi fisik mereka. Dele Alli tampil santai dan casual saat diperkenalkan bareng dengan rekrutan baru Everton lainnya, yakni Donny van de Beek di Goodison Park Sabtu 5 Februari lalu. Alli pada saat itu mengenakan celana jeans, jaket bomber, dan kupluk, berbeda dengan Van de Beek yang memakai mantel. Pakaian Alli itu dikecam oleh pemain legendaris Tottenham Glenn Hoddle. Hoddle menyebut Alli bak diseret dari jalanan untuk hadir di acara perkenalan tersebut. Tapi, manajer Everton Frank Lampard memastikan ia tak peduli dengan gaya berpakaiannya. Leicester City tersingkir dari Piala FA usai dipecundangi Nottingham Forest 4-1. Gol ketiga Forest di menit ke-24 membuat seorang supporter Leicester marah dan masuk ke lapangan sehingga terjadi bentrok dengan beberapa pemain Forest dalam insiden buruk di mana terjadi pemukulan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Leicester meminta maaf atas pemukulan yang dilakukan oleh fans. Mereka juga telah memastikan pelaku sudah ditangkap dan dihukum tidak boleh menonton pertandingan Leicester di stadion seumur hidup. Theo Hernandez mendapatkan kartu merah di masa injury time dalam derby della Madonnina. Hernandez saat itu melanggar keras Denzel Dumfries.
Segala cara ia lakukan untuk menghentikan laju pemain Belanda tersebut, mulai dari menarik serangan hingga sliding tackle. Tindakan Hernandez memicu amarah Lautaro Martinez di bangku cadangan Inter. Martinez bergegas menuju ke atas Hernandez yang sedang menuruni tangga dan tampak meludahinya. Kejadian itu juga disertai oleh makian yang membuat Hernandez berang dan kembali ke lapangan untuk bersih tegang dengan Martinez. Raksasa Inggris Liverpool dilaporkan punya manuver transfer menarik di musim panas nanti. The Reds tertarik untuk mengamankan jasa Pablo Gavi dari Barcelona. Gavi dinilai klub bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka di musim panas nanti. Seandainya Liverpool bisa meyakinkan Gavi pindah, mereka harus siap keluar uang dengan nominal besar untuk merekrut sang gelandang, yakni mencapai 40 juta euro. Ralf Rangnick membantah isu keretakan hubungannya dengan Jesse Lingard setelah gelandang itu batal hengkang dalam bursa transfer Januari. Berbicara menjelang pertandingan EPL melawan Burnley pada Selasa, Rangnick berkata kepada wartawan bahwa Lingard dan striker Edinson Cavani keduanya siap dimainkan dalam laga tandang ke Turf Moor. Kami harus menatap ke depan sekarang. Tidak ada masalah apapun antara saya dan Jesse Lingard dan sebaliknya. Saya sangat senang memiliki dia di skuad dan dia akan ada di skuad untuk pertandingan besok malam. Perusahaan aparel olahraga Nike mencabut dukungan atau sponsor untuk pesepak bola Mason Greenwood. Nike resmi tak lagi mendukung penyerang MU yang terjerat kasus kekerasan itu pada Senin, 7 Februari 2022. Sebelumnya, pada pekan lalu Nike sudah menangguhkan kerjasama dengan Greenwood karena raksasa pakaian olahraga itu merasa prihatin atas kasus tersebut. Namun, kini Nike sudah mengambil sikap tegas untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Greenwood. Manchester United menjadi klub dengan kerugian terbesar dalam transfer pemain selama 1 dekade terakhir. Setan Merah menghabiskan lebih dari 1 miliar euro atau sekitar 16,458 triliun rupiah. Sebuah studi yang diterbitkan kelompok riset independen yang berbasis di Swiss, CIES Football Observatory, mengungkapkan bahwa MU memiliki pengeluaran bersih mencapai 1,75 miliar euro sejak 2012. Jumlah tersebut merupakan hasil dari transfer pemain yang mencapai 1,545 miliar euro, dikurangi penghasilan yang hanya 470 juta euro atau sekitar 7,735 triliun rupiah dari penjualan pemain. Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk secara permanen melepas Andreas Pereira ke Flamengo. Mantan pemain Valencia itu siap untuk menandatangani kesepakatan hingga musim panas 2026. Pereira dipinjamkan ke raksasa Brasileiro musim panas lalu dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim dan membuat kesan positif bagi klub barunya selama kampanye 2021. Pereira mencatatkan 5 gol dan 1 assist dalam 24 laga di semua kompetisi untuk Flamengo. Lionel Messi baru mencetak 2 gol di Liga Prancis musim ini. Tiang gawang lawan menjadi penghambat nyata Messi untuk tampil lebih produktif di Liga Prancis musim ini. Messi tercatat sudah menyaksikan 7 upayanya mencium mistar atau tiang gawang musuh. Bayangkan, jika sebanyak 7 upaya bagus Messi di Liga Prancis tadi tak membentur mistar dan meluncur mulus ke jaring gawang lawan, Messi akan bisa lebih tajam dari CR7 yang telah mengemas 8 gol di pentas Liga Inggris. Zinedine Zidane yang dirumorkan bakal menggantikan Pochettino di PSG, dikabarkan ingin bereuni kembali dengan mantan anak asuhnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Zidane ingin PSG mendatangkan Ronaldo jika terpilih sebagai pelatih baru nanti. Keinginan Zidane sepertinya mendapat sambutan hangat dari Ronaldo. Pemain 37 tahun itu kabarnya siap hengkang dari MU dan pindah ke PSG untuk bermain bareng Lionel Messi dan juga Neymar. Bomber PSG, Kylian Mbappe, lagi-lagi dicap egois oleh para penggemar lantaran tidak mau mengoper bola ke Lionel Messi. Momen itu terjadi dalam laga PSG kontra Lille yang berakhir dengan skor 5-1 pekan lalu. Fans PSG tampak kecewa dengan sikap egois Mbappe pada momen gol ketiga PSG yang dicetak oleh Messi. Saat itu, Mbappe memilih tidak mengoper bola ke Messi yang berdiri bebas meski ia tampak kesulitan menghadapi bek Lille. Alhasil, aksi Mbappe mampu dihentikan oleh para bek Lille sebelum bola kembali direbut oleh Messi.
Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!